Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kita di Edukes Official, podcastnya SMA Karangharum. Hari ini kita bersama narasumber kita, yakni Rian Al-Rabani sebagai Ketua OSIS periode 2024-2025 SMA Karangharum. Kita sapa dulu ya teman-teman. Halo Rian, kumaha damang? Halo. Damang. Ya. Sekarang ada kesibukan nggak kira-kira nih? Ada aja di rumah. Oh, ada kesibukannya di rumah bukan di sekolah bukan? Di lingkungan rumah. Berarti masih bisa lah ya kita ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Bisa. Oke. Kebetulan di sini saya juga izin memperkenalkan diri ya. Saya Nino Pita sebagai Wakil Ketua OSIS juga di SMA Karangharum periode 2024-2025. Oke. Langsung saja masuk kita ke topik. Gimana nih perasaan Rian setelah terpilih menjadi Ketua OSIS masa jabatan 2024-2025? Tentu senang ya. Tapi di balik senang itu juga kan harus ada tanggung jawab yang ditanggung juga. Terus ya mungkin bersyukur juga, walaupun pas itu mikirnya siapa aja yang kepilih, saya juga senang bersyukur. Tapi ya takdirnya ya saya yang kepilih. Jadi jujur perasaan saya senang juga, bangga juga lah. Jadi perasaan Rian itu dia bangga dan senang karena alhamdulillah terpilih menjadi Ketua OSIS di periode 2024-2025. Oke. Kemudian kira-kira gimana sih cara Rian menangani situasi yang dimana ada perbedaan pendapat antara anggota OSIS dengan keputusan yang harus diambil? Tentang keputusan. Oke. Kalau gitu kan istilahnya udah ngambil pendapat kan. Sebenarnya pendapat itu kan emang bisa dibilang pasti setiap orang beda-beda ya. Pasti. Tapi karena adanya musyawarah, kita tampung semua pendapat dan hasilin pendapat yang baru yang bisa diterima sama semua orang begitu. Soal itu ya, menyimpulkan pendapat dijadiin satu pendapat ya, dijadiin satu pendapat yang bisa diterima sama semua orang begitu. Jadi caranya itu menyatu padukan semua Musyawarah. pendapat, langsung diambil yang terbaik mungkin ya. Oke. Apa aja nih rencana atau langkah yang bakalan Rian ambil untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah? Oke, buat ekstrakurikuler ya, mungkin siswa sendiri kan punya minatnya masing-masing. Iya, betul. Tentu kita juga selaku promotor itu harus deket dulu sama siswanya. Selama ini kan OSIS kayak dipandang sama murid-murid. Nah, kita di sini enggak. Jadi kita di sini OSIS yang sekarang itu kita nggak ada bedanya sama siswa gitu. Dan dengan cara yaitu kita ya harus punya pendekatan diri juga sama siswa. Jadi di mana nanti si siswa tuh juga nyaman ke OSIS dan kita juga nggak dipandang aneh-aneh juga sama mereka begitu. Nah, dengan cara itu mungkin promosi kita ke depannya ya enak juga, promosi ekstrakurikuler, menarik minat mereka buat ada kegiatan kita, nggak cuma ekstrakurikuler begitu. Nah, menurut saya begitu cara buat agar minat siswa itu tertarik dengan itu kegiatan OSIS, kegiatan ekstrakurikuler itu, bagaimana pendekatan kita dengan murid-murid sendiri begitu. Kalau kita udah, insya Allah kalau kita udah akrab, mereka juga mau mengikuti. Tetapi kalau kita jauh dari muridnya, ya kita kan nggak tahu ya, pasti muridnya juga enggan gitu buat mengikuti kegiatan kita begitu. Ya, berarti caranya merangkul dulu, melakukan pendekatan dulu terhadap murid-murid yang ada di SMA Karangharum. Ya benar sih ya kata Rian tadi, kalau kita udah melakukan pendekatan pasti siapapun udah nyaman gitu. Kalau kita dekat kan pasti nyaman, pasti gak akan canggung lah istilahnya gitu lah. Selanjutnya nih, bagaimana cara Rian memotivasi anggota OSIS yang merasa lelah atau mungkin kurang termotivasi selama masa jabatan? Tentu ya, setiap orang juga butuh istirahat juga ya. Nggak mungkin setiap hari kerja capek gitu. Tentu OSIS juga kan ada jadwalnya ya. Ada jadwalnya, jadi nggak setiap hari mereka bertugas gitu.
ada 1 hari mereka untuk istirahat, tentu kita juga kasih istirahat, dan tentu motivasi dari ketua juga kan pasti butuh. Ya, tentu apalagi siswa-siswa seperti kelas 10 ya yang baru masuk OSIS, yang masih mencari pengalaman kan butuh motivasi. Tentu saya juga nggak apa ya, nggak lupa buat kasih motivasi, merangkul mereka, cari tahu apakah mereka di rumahnya bagaimana, pergaulan mereka bagaimana, terus apakah di sekolah kalau ada kegiatan itu apakah mereka mampu untuk mengikuti, apakah mereka mampu jadi panitia, mampu jadi OSIS ke depannya. Itu ditanya dulu. Tentu karena setiap orang ada batasan, tentu saya juga istilahnya di OSIS tidak memaksakan para anggota itu melewati batasannya, karena semua orang kan punya batasan ya. Terus ya tadi seperti itu, kalau emang ada siswa yang kurang termotivasi, setidaknya kita tanya dulu dan kita pasti kasih motivasi agar mereka semangat lah di OSIS ya, mau bertahan gitu demi OSIS, demi sekolah ini, begitu. Berarti motivasi ya, motivasi untuk semakin semangat gitu. Kemudian gimana cara Rian menyeimbangkan tanggung jawab sebagai ketua OSIS dengan tugas lainnya? Begini, itu malah terjadi ya sekarang. Jadi kita lihat dulu sebenarnya janji mana dulu yang kita, misal kalau saya ada janji di OSIS terlebih dahulu, saya ke OSIS duluan, pasti saya utamakan OSIS. Tapi kalau janjinya di rumah, contoh ada janji sama keluarga duluan ya. Sebelum saya ada 2 janji nih, 1 janji bersama keluarga, kedua janji bersama OSIS. Tentu saya pilih yang keluarga karena keluarga yang duluan. Nah, karena saya milih dengan keluarga, nah caranya itu saya punya wakil, saya punya sekretaris, bendahara, terus koordinator sekbid. Mereka bisa menggantikan saya kalau saya tidak ada, begitu. Istilahnya walaupun saya nggak ada nih buat ada kegiatan gitu, saya bisa menitipkan ke orang-orang yang sudah saya percaya, begitu. Jadi saya nggak istilahnya kan karena udah dipercaya, saya sudah nggak ada pikiran eh, mungkin nanti juga udah saya percayakan lah suatu kegiatan apalagi OSIS itu ke orang-orang yang saya percaya, contohnya wakil, sekretaris, koordinator. Ya saya juga tentu percaya dengan anggota-anggota saya, begitu. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ya. Apa program apa nih yang mau Rian jalankan beserta anggota dalam perencanaan 1 tahun periode ini? Program sehari-hari dulu atau program khususnya? Program semua, menyangkut semua. Oke. Nih, selama 1 periode. Kalau semuanya ya, pertama tuh saya mulai dari kebersihan. Dengan adanya nanti OSIS itu kita ini bisa dibilang OSIS itu membantu membersihkan sampah-sampah yang ada di sekolah, terus membantu para siswa untuk tentunya mereka tuh disiplin dalam sampah, karena setahu saya sampah ini menjadi isu terbesar di sekolah ya. Tentu kita nggak cuman aksinya doang, tapi kita juga ngasih tahu dengan cara karena saya fokus dalam bidang informasi. Saya ngasih informasi dengan cara adanya mading, di mana nanti mading ini tuh memberitahu soal apa dampaknya kalau kita buang sampah sembarangan. Terus kita juga bikin nantinya bahkan sekarang sedang dilaksanakan itu, bikin kayak poster, nanti kita tempelin untuk pengingat agar siswa ini bisa menjaga kebersihan. Terus soal kedisiplinan itu kita sudah mulai bekerja sama lah sama guru untuk namanya razia. Takutnya para siswa juga membawa hal atau enggak ada yang melenceng lah dari tata tertib kita. Terus juga apalagi ya, karena saya fokusnya di informasi ya, tadi saya fokus contohnya program kerja saya itu yang khusus tuh ada broadcast.
Ya, ini tuh emang belum terlaksana ya karena mungkin ada beberapa kendala. Nah, saya kira ini Februari itu bisa terlaksana dan itu salah satu pendekatan kami semua OSIS dengan para murid begitu. Nah, nanti di broadcast ini di radio SMA Karangarum ini kita bisa berkomunikasi jarak jauh lah bersama murid. Terus juga kita ada ini mimin admin WA-nya OSIS juga. Jadi ada keluh kesah dari para siswa atau enggak dari guru kepada OSIS boleh disampaikan. Misal mereka tidak ingin bertemu secara langsung, boleh secara virtual melalui WhatsApp gitu. Terus juga banyak termasuk membantu ekstrakurikuler juga. Kita membantu ekstrakurikuler untuk maju karena kita juga membantu mereka untuk mengikuti lomba-lomba begitu. Ya setelahnya mungkin ini kita mengadakan kegiatan lainnya yang biasanya ada per tahunnya. Kita semaksimalkan mungkin untuk agar kegiatan-kegiatan seperti Porak, 17 Agustus dan lain-lain itu kita semaksimalkan mungkin, semeriah mungkin agar para siswa juga ingin mengikuti begitu. Untuk kegiatan-kegiatan di masa bakti saya. Kemudian terakhir deh ya. Apa pesan yang mau Rian sampaikan untuk semua teman-teman di SMA Karangarum? Oke. Tentu buat teman-teman di SMA semoga kalian bisa istilahnya bisa menerima OSIS yang baru dengan wajah yang baru. Juga semoga kalian bisa adanya OSIS ini bisa mendukung kalian, mau itu dalam hal kedisiplinan, belajar, terus informasi. Di sini kami OSIS selalu membantu para murid. Kita tentu kita istilahnya nggak akan meminta hal apapun gitu. Karena kita membantu kalian, kita juga nggak akan meminta hal apapun. Dan kami juga meminta kepada kalian semua untuk selalu menjaga nama baik sekolah kita agar sekolah kita ini bisa berkembang ke depannya, begitu. Gitu ya teman-teman, pesan dan kesan dari Rian sebagai ketua OSIS untuk kalian semua sebagai siswa-siswi SMA Karangarum. Semoga kalian bisa selalu dukung kita semua di OSIS ini dalam melaksanakan semua kegiatan. Dukungnya dengan cara apa? Mengikuti dan mensupport kita ya pokoknya mah. Betul. Jangan lupa gitu ya untuk partisipasi kalian sebagai anggota ataupun siswa-siswa SMA Karangarum. Semangat untuk kalian semua. Mungkin dicukupkan dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.